Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali di video Renungan Refleksi Diri season kelima, episode ke-8. Pada kesempatan ini kita mendengar ucapan Yesus tentang hukum Taurat. Sebelum memulai membaca firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama akan belajar mengenai Taurat-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan memahami keberadaan Taurat di dalam hidup keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sampai sekarang masih ada dualisme di dalam diri umat Tuhan mengenai hukum Taurat. Ada yang mencoba bertahan tetap mengusung hukum Taurat dalam hidup kekristenannya. Tetapi ada juga yang langsung serta-merta membuangnya dengan mengklaim Yesus Kristus sudah cukup. Kedua hal ini yang akan kita pelajari, sehingga kita memiliki pemahaman yang benar akan posisi hukum Taurat. Umat Tuhan sering terbelenggu pada ayat-ayat yang tertulis di beberapa kitab yang sering menimbulkan dualisme tersebut. Tetapi juga kita tidak bisa dengan serta-merta mengatakan dalam tanda kutip membuang hukum Taurat tanpa memahami realitasnya di dalam hidup kekristenan yang sebenarnya. Marilah kita membaca kitab Injil Matius 5 dari ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudara yang terkasih, tampak dari bacaan di atas betapa Yesus Kristus begitu meninggikan hukum Taurat. Itu sangatlah benar, karena hukum Taurat juga dari Allah. Segala yang berasal dari Allah adalah benar. Ini tertulis dengan jelas di Mazmur 119 ayat 142. Mari kita baca. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya, dan Tauratmu benar. Mari kita lihat lagi dari Roma 7 ayat 12. Roma 7 ayat 12. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih,
Bila kita hidup di bawah hukum Taurat, maka hukum Taurat harus menjadi patron laku hidup yang harus kita ikuti. Bila kita melanggar hukum Taurat, maka kita dinyatakan bersalah, yang diartikan sebagai orang berdosa. Ini sesuai dengan perkataan Rasul Paulus, bahwa hukum Taurat mengenalkan kita pada banyak dosa. Ini disebabkan pada zaman Rasul Paulus, hukum Taurat merupakan hasil perkembangan menjadi sedemikian banyak dan sudah menjadi hukum negara ketika Israel berdiri. Jadi, tidak sekadar 10 buah lagi. Karena hukum Taurat berakar pada 10 perintah Tuhan. Hukum yang menjadi kuk yang sangat berat, karena hukum ini tidak bisa dipilih-pilih. Gagal melaksanakan 1 buah artinya gagal terhadap yang 9 lagi. Ini sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip kemerdekaan di dalam Kristus. Melepaskan semua kuk yang berupa aturan dan merubahnya menjadi cara hidup baru di dalam Kristus. Jadi, Kristus membebaskan kita dari perhambaan atas hukum Taurat. Dengan demikian, sekalipun hukum Taurat adalah benar sesuai kesaksian Alkitab, sebenarnya tidak dapat membenarkan laku hidup kita. Kita hanya dapat dibenarkan bila percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melihat di kitab Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Sebenarnya, hukum Taurat merupakan suatu keharusan dari sebuah perjanjian lama. Ini diwakili dengan ucapan Yesus Kristus pada ayat 17 dan 18. Sebelum hukum Taurat digenapi. Setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib, berlakulah perjanjian yang baru. Artinya, seluruh hukum Taurat sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi, apakah hukum Taurat sudah digenapi? Jawabannya tegas, sudah, dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus meniadakan hukum Taurat? Tidak, karena Tuhan Yesus Kristus kekal selamanya. Marilah kita melihat lagi dari Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita lihat dari Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita lihat kembali dari Galatia 2 ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita tidak boleh menduakan Kristus, sekalipun dengan hukum Taurat. Hukum Taurat merupakan hukum pengaturan laku hidup yang seharusnya. Tetapi, ada yang lebih esensial dari itu yang sering diabaikan orang. Ketika kita menerima Kristus, maka seluruh cara hidup kita adalah cara hidup yang dicontohkan Yesus Kristus dalam hidupnya, di mana dia bersekutu dengan erat dengan Bapanya. Dengan demikian,
kita juga harus melakukan hal yang sama, di mana kita hidup harus di dalam persekutuan roh manusia kita dengan Roh Kudus. Penyerahan hidup yang dengan kesadaran yang total ini akan membentuk karakter baru di dalam diri kita. Hidup menuju ke kesempurnaan yang diinginkan Allah, sempurna seperti Bapa, seperti tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Bila kita sudah menuju ke kesempurnaan seperti Bapa ini, artinya hidup kita sudah di dalam pemeliharaan Allah, berada di dalam pokok anggur yang benar. Kita tidak memerlukan hukum Taurat lagi. Karena hukum Taurat adalah hidup yang mengarah atau menuju kepada sikap mengasihi. Sedangkan hidup di dalam Tuhan adalah hidup di dalam kasih itu sendiri. Bentuknya adalah kasih Allah yang keluar dari dalam diri kita. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, terima kasih atas pemahaman yang Engkau berikan kepada kami untuk mampu menempatkan hukum Taurat yang telah digenapi di dalam diri anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.